Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Koalisi Perubahan mencium adanya gelagat penjegalan Anies Baswedan dan memecah belah koalisi. Hal ini pun sangat disayangkan dan sangat mengherankan karena elektabilitas Anies selama ini dalam sejumlah survei justru di bawah kedua bakal capres lain, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pendaftaran calon presiden maupun masa kampanye belum dimulai, namun permainan kotor sudah tercium. Di Tenggarai, ada upaya untuk menjegal bakal calon presiden Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said. Kepada Metro TV, Sudirman Said mengakui ada petinggi partai politik, bahkan menteri, yang mendekati koalisi perubahan untuk memecah belah koalisi dan menjegal Anies. Yang mendatangi Pak Surya Paloh, yang mendatangi pimpinan partai-partai penyokong atau pengusung, yang mendatangi kami-kami ini antara lain adalah para petinggi partai, petinggi negara, sebagiannya menteri, yang mengatakan bahwa mengapa ada usaha untuk memecah belah koalisi ini. Karena pemegang kekuasaan tertinggi tidak menghendaki Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Ini sesuatu pola pikir yang sangat sesat menurut saya gitu ya. Dan memang harus dihadapi, bukan karena kita mau melawan, tidak, tapi karena itu adalah hak konstitusional yang melekat pada setiap orang gitu. Sementara itu, bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan justru heran dengan dugaan adanya upaya menjegal dirinya dalam kontestasi Pilpres 2024. Padahal sejumlah lembaga survei justru menempatkan dirinya di posisi nomor 3 dalam survei calon presiden selain Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Karena kalau di survei nomor 3 buat apa dijegal? Kan nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Pengamat politik Henry Satrio menyebut swing voters menjadi alasan adanya upaya menjegal langkah Anies Baswedan menuju kontestasi pemilihan presiden. Henry menyebut dari hasil survei, swing voters dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tergolong tinggi, sehingga dikhawatirkan bisa direbut oleh Anies. Nah, swing voters ini untuk peringkat 1, peringkat 2, artinya Pak Ganjar atau Pak Prabowo itu tinggi sekali. Sementara swing votersnya Mas Anies itu kecil. Artinya begini, swing voters itu adalah kelompok masyarakat yang pilihannya masih bisa berubah. Masih bisa mereka mengganti pilihan dari tadinya Ganjar atau Prabowo bisa jadi ke Anies. Nah, ini besar sekali swing voters ini. Inilah yang ditakutkan oleh para pendukung di kelompok peringkat 1 dan peringkat 2, artinya pendukungnya Pak Prabowo atau kelompok pendukungnya Mas Ganjar ini ketakutannya karena swing votersnya atau masyarakat pemilik suara masih bisa berubah. Sejumlah lembaga survei selama ini memang menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan yang cukup tinggi, namun masih di bawah Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Namun posisi Ganjar dan Prabowo saling susul, sementara elektabilitas Anies cenderung stabil, yang menunjukkan adanya pemilih loyal. Lembaga survei Poltreking bahkan mencatat jumlah swing voters dalam pemilu 2024 kali ini cukup besar, yakni 66,7%. Untuk mengejar swing voters tersebut, ketiga bakal capres unggulan pun terjun langsung melakukan safari politik. Tidak hanya menemui warga, tetapi juga menemui sejumlah tokoh. Akankah strategi ini berhasil merebut 66% suara swing voters tersebut? Taktik apa lagi yang akan dimainkan? Tim Liputan Metro TV.